Baik, saya ada pertanyaan dari Mas Yusuf Hidayat 5 menit yang lalu. Pak, tanya dong, misalnya saya punya PC di rumah 1, terus punya PC lagi di rumah 2. Gimana caranya agar bisa terkoneksi seperti LAN bagaimana? Kalau misalnya bisa nyambung, speednya berapa Mbps? Ini pertanyaan sederhana sih sebenarnya, menarik juga. Jadi maksudnya kita yang biasa main jaringan membuat ngelihat ini biasa-biasa aja sih sebenarnya. Coba kita kasih gambar ya. Oke, Anda punya 2 rumah nih. Rumah 1, rumah 2. Oke, mau disambung. Dalamnya ada PC ya. Saya kasih gambar ada PC dah. Atau PC 1, PC 2. Ini udah PC-nya ya langsung ya. Biar enak saya gedein lagi dah. Ini ada PC 1, PC 2. Oke. Nah, kalau kita lihat di belakangnya komputer, coba kita lihat motherboard LAN. Kalau kita lihat di belakangnya komputer biasanya ada colokan LAN tuh nih. Jadi kalau kita lihat motherboard, nah ini mau colokannya banyak banget nih, mau router. Tapi ini kelihatan banget ini ada LAN 1 biji nih ya. Ini juga ada LAN-nya nih. Oke. Jadi di belakang komputer itu ada LAN-nya, ada colokan LAN-nya ya, beres ya. Oke, coba kita lihat lagi. Ini rada susah ngeliatnya. Nah, ini colokan LAN lagi. Oke. Jadi kalau kita lihat di belakang komputer, di belakang nih di sini juga ada nih biasanya. Ini dia nih. Ini dia. Colokan LAN. Oke. Jadi di belakang-belakangnya biasanya udah ada colokan LAN. Kalau yang kayak gini udah router nih, ada 8 LAN port. Ada yang jual seperti itu sih. Keren. Ini ada 2 LAN di sini. Oke, ada LAN-nya ada 2. Ada yang 2, ada yang 6, ada yang, tapi rata-rata kalau komputer biasa rata-rata 1 LAN-nya. Oke. Sekarang kita punya LAN di belakang sini. Nah, yang kita butuhin dari LAN ini, nah tergantung sekarang pilihannya ada beberapa pilihan sih. Kalau jarak cuman antar 2 rumah itu jaraknya cuma 100 meteran, 200 meteran, kita bisa pakai kabel sih sebenarnya. Jadi ini kasih switch. Oke. Di sini boleh ada switch lagi, boleh enggak, tergantung lah. Di sini kasih switch. Ini ada switch. Switch. Oke. Jadi ini LAN ini colokin ke sini. LAN ini colokin ke sini. Oke. Ini LAN. UTP. Colokannya RJ45. RJ45. Oke. Jadi di sini juga sama LAN. UTP. Itu cara ngomongnya ya, kalau mau beli barangnya LAN UTP atau RJ45. Jadi kabelan ini bisa dibeli di Bukalapak lah, paling gampang lah kalau nggak mau ngerimping ya. Kabel LAN. Nah ini bisa dibeli. Yang ini kebetulan 10 meter. Jadi belinya atau minta pesan ke mereka juga bisa sih. Jadi ngomong ke tokonya, gue beli 2 meter, tergantung kebutuhan sih, mau belinya berapa. Oke. Jadi ini dia jual sampai 300 meter, harganya lumayan kalau 300 meter ya, 380.000. Oke. Nah ini tinggal ini kabelnya disambungin antar switch ke switch. Oh ya, lupa ngasih lihat. Switch itu seperti apa? Bisa dilihat di sini, switch hub. Anda betul switch hub seperti ini sih. Oke. Nah, rata-rata switch hub yang ada ini yang murah-murah ya. Ini kategori murah ya, 130.000 itu murah sih. Nah, ini mahal nih, karena colokannya banyak banget. Ini 16 port lumayan murah nih, 180.000. Yang tadi 5 port 130.000. Rada mahal tuh. Kemungkinan gigabit. Coba lihat ya. Kecepatannya berapa dia? Ada tulisannya enggak? Nah ini udah gigabit kan. Oke. Jadi kecepatannya bisa 10, 100 ribu
Mbps. Jadi kecepatan di sini kalau pakai gigabit Ethernet, tapi ini kabel yang ini harus bagus nih kalau gigabit ya. Kalau bisa kabelnya mintanya UTP Cat 6 kategori 6, kategori 6. Itu bisa di pipanya bisa dilewatin gigabit. Jadi pertanyaan selanjutnya, kecepatannya berapa? Bisa 10 Mbps, bisa 100 Mbps kalau pakai alat-alat yang bagus. Tapi tadi yang harganya 150 ribuan, switchnya itu udah gigabit, bisa 1000 Mbps. Perhatiin B-nya kecil ya. Jadi 100 megabit per detik. Ini 10 megabit per detik, itu bisa milih dia. Kalau misalnya dia sambungannya bagus, dia akan lari ke 100 mega. Jadi kecepatan antar dua komputer ini 100 mega sih. Oke. Jaraknya bisa 100 meteran gitu ya. Antar misalnya rumah depan belakang gitu ya, 100 meter connect gitu. Tuh. Saya juga kebetulan di belakang rumah mertua sih. Jadi kita nyambungin pada kecepatan 100 Mbps gitu antar rumah. Ini kayak kabel aja sih, kalau rumahnya dempetan atau segala macam mending pakai kabel. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan waktu narik-narik kabel ini sebisa mungkin jangan direndam di air. Jadi taruh rada di atas, di bawah apa sih namanya? Atap tuh apa namanya? Wuwungan. Ya, taruh di kayak gitu-gituan lah. Pokoknya jangan sampai kerendam air, jangan sampai kena air terlalu banyak. Pilihan lain adalah kabelnya dimasukin ke dalam pipa paralon supaya rada aman gitu. Jadi kira-kira tekniknya seperti itu untuk nyambungin dua PC di rumah yang beda. Kalau jaraknya cuma sekitar 100 meteran. Kalau jaraknya jauh, kilometer, nah itu ceritanya jadi lain. Untuk jarak yang kilometer, Anda bisa lihat-lihat video saya di playlist, terutama banyaknya di internet untuk desa. Wissen Sie, was ich Ihnen hier zeige? Sorry, ini harus dimatiin nih. Was Sie hier sehen, ist das Kerosin der Ini internet Zukunft. untuk desa, ini matiin dulu ya. Oke. Nah, ini udah mainnya jarak jauh semua. Internet desa untuk jarak jauh. 1 kilometer gitu udah bisa nyambung juga sih. Oke. Jadi saran saya kalau untuk jaraknya jauh bisa ngeliat di internet desa. Tapi yang rata-rata jarak dekat, kita bisa caranya seperti ini. Bagaimana caranya buat nyambungin ke internet dari sini? Ini kan ada switch misalnya. Jadi caranya nggak susah sih. Ya, supaya bisa internetnya juga nyambung ya. Ini ada modem provider ya, modem IndiHome atau Oxygen atau jadi modem fiber. Di sini ada internet misalnya. Internet. Ini kita punya langganan internet di sini. Ya udah, dari modem itu masukin ke switch sini aja, jebret. Jadi dari modem ini bisa beberapa komputer di rumah yang saling nyambung, bisa saling disambungin satu sama lain sih sebenarnya. Teknik ini kita pakai juga biasanya di kos-kosan gitu juga bisa. Jadi untuk di kos-kosan yang punya kamar banyak, tekniknya kira-kira seperti ini sih. Ada modem satu, sambungin pakai switch ke kamar-kamar. Di rumah saya juga kayak gini juga sih sebenarnya. Modem, masukin switchnya nggak cuma satu sih. Kebetulan kalau kita satu lantai ada 2 switch gitu kira-kira. Jadi switchnya ada beberapa. Belinya nggak sekaligus juga. Nambah beli gitu kira-kira kayak gitu. Nah kalau Anda pengen krimping kabelnya sendiri bisa juga. Jadi bisa masuk ke Bukalapak, cari alat buat krimping kabel LAN sendiri. Jadi ini barangnya buat krimping kabel seperti ini, harganya 30.000. Ini yang jelek ya, yang nyambung yang ini nih. Pokoknya harga makin mahal makin bagus dah. Gitu ya. Jadi kira-kira kayak gini doang sih krimping kabelnya, barangnya. Jadi kabel ini bisa dibeli tanpa krimpingan, bisa beli krimpingnya kayak gini. Krimpingnya sendiri plastik sih, yang ini plastik nih biasanya. Kayak bisa beli satu box gitu. Itu kalau kita mau nyambungin kos-kosan butuh kayak ginian nih pasti. Gitu. Oke, nggak susah sih krimpingnya. Demikian mudah-mudahan bisa memberi gambaran buat siapa tadi yang nanya tuh, Yusuf Hidayat, untuk menyambungkan LAN di rumah.
gitu ya. Tapi bisa kita kembangkan buat kos-kosan lah, buat warnet lah, sama aja tekniknya kayak gitu semua. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran.